Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to Observasi Obrolan Seru Bervariasi. Sekarang kita sudah masuk ke edisi 54. Nah, selamat sore dan salam sejahtera bagi kita semua. My name is Rachel. I'm 19 years old dan now we are going to talk about mental retarded or intellectual disability. Nah, I want to explain sembari kita menunggu narasumber dan juga kawan-kawan lainnya, apa sih itu intellectual disability atau hambatan atau disabilitas intelektual. Sebenarnya ini yang berhak membahas ini adalah psikolog, tapi karena saya pengantar, jadi saya akan bahas dulu nih. Kita opening dulu ya. Sebetulnya apa definisi dari disabilitas intelektual? Banyak orang yang salah kaprahnya tuh gini, oh berarti ngomongin intelektual kan masalahnya IQ. Nah, IQ itu berhubungan sama yang namanya kognitif atau proses berpikir. Proses berpikir berhubungan dengan cara dia menyerap pelajaran. Nah, banyak orang-orang kayak gini nih, oh berarti kalau misalnya nilai saya jelek, berarti saya kena disabilitas intelektual atau kena hambatan intelektual. Nah, itu belum tentu. Jadi belum tentu anak-anak atau orang-orang yang dapat nilai jelek di sekolah itu kena hambatan intelektual atau disabilitas intelektual. Karena untuk menentukan seorang anak terkena disabilitas intelektual itu prosesnya, kriterianya lumayan, ada beberapa kriteria. Nanti akan dijelaskan sama psikolognya. Jadi Nah, ya, oke. Jadi gini, kita lanjut ya. Jadi belum tentu anak-anak atau orang-orang yang nilainya selalu hancur di sekolah itu kena disabilitas intelektual, ya. Jadi ada beberapa kriteria untuk menentukan seseorang itu kena disabilitas intelektual atau tidak. Dan itu yang menentukan psikolog. Nanti kita akan membahasnya bersama dengan psikolog Ibu Berta Siregar. Jadi kenapa kok penting banget sih? Kenapa kok Rachel milih membahas tentang disabilitas intelektual? Oke, karena gini, saya pendidik, asik. Ya, saya backgroundnya pendidikan ya. Jadi saya backgroundnya itu fakultas keguruan. Nah, di mana nanti lingkungan sebenarnya bukan cuma pendidik, karena anak-anak seperti ini, kalau yang Down syndrome juga biasanya bermasalah sama IQ. Tapi Down syndrome itu kan udah kelihatan secara wajah ya. Tapi kalau untuk anak-anak disabilitas intelektual yang bukan Down syndrome misalnya, pada anak-anak biasa, mereka nggak terlihat loh secara fisik tuh, mereka ya biasa-biasa aja gitu. Bahkan ya kalau untuk kayak blind atau misalnya kayak anak-anak ABK lainnya yang terlihat secara fisik, mungkin kita sudah bisa mendeteksi ini anak kenapa. What's wrong with children gitu ya, apa sih yang salah gitu ya. Nah, tapi kalau untuk anak-anak disabilitas intelektual yang kategorinya mungkin tidak terlihat secara fisik, apalagi dia ringan, jadi ada yang ringan, ada sedang, ada berat, nanti dijelasin ya. Apalagi dia ringan nih, itu nggak kelihatan. Mohon maaf, saya punya teman saya ini udah kuliah sejurusan sama saya, dan saya nggak tahu ini anak terkena disabilitas intelektual atau tidak, tapi rupanya memang mengarah ke sana. Mereka memang dia tidak punya surat tes, tapi kalau orang yang tidak memahami, maka orang ini akan menganggap dia lelet banget sih. Nah, itu yang kasihan. Jadi kalau misalnya orang tidak memahami apa yang terjadi dengan dia akan dianggap sebagai orang yang lelet. Lelet dalam berpikir ya, lambat, terus pelupa, itu saya terjadi dengan rekan saya. Walaupun dia usianya sudah 20 sekian ya, tapi kalau misalnya teman-temannya ini nggak ngerti apa yang terjadi dengan dia, maka masalahnya dia tidak terlihat secara fisik. Jadi mungkin mohon maaf, dari cara presentasi, cara dia baca, kalau orang-orang yang tidak mengerti, dia akan jadi bahan tertawaan. Nah, itu dia, orang-orang seperti ini atau anak-anak seperti ini itu banyak di sekitar kita. Tanda bisa very small bergap tanda tangan Srihan
Oke, bentar ya. Jadi orang-orang seperti ini tuh banyak di sekitar kita. Termasuk tadi saya punya rekan saya usianya sudah berapa puluh tahun, dan ya memang uh, jadi seperti itu. Jadi orang-orang seperti itu banyak, anak-anak seperti itu banyak, dan kalau mereka nggak terdeteksi, mereka akan jadi bahan gunjingan, akan jadi bahan ketahuan. Karena gini, mohon maaf ya, guru-guru lain menganggapnya bahwa mereka itu bodoh, mereka itu lambat, diajarinnya nggak bisa, dan terus kalau kayak gini mereka akan dibawa kemana gitu. Jadi kenapa sih kita penting banget buat ngebahas kayak gini, karena anak-anak seperti ini banyak di mana-mana. Bahkan kita nggak lihat pun, maksudnya kita ketemu aja mereka ada di mana-mana, di sekitar kita tuh ada. Jadi kenapa penting banget ya, karena itu kita nggak mau dong anak-anak ini dibully atau mendapatkan perlakuan yang tidak baik atas bukan kesalahan mereka sendiri ya dong. Mereka seperti itu bukan mereka yang minta loh, dan mereka bukan kesalahan mereka sendiri. Jadi kalau mereka dimarahi atas ketidakbisaan mereka, saya rasa itu bukan kesalahan mereka, karena ya memang anak-anak seperti itu kan terjadi hambatan ya dalam cara mereka berpikir. Itu lebih sulit menerima informasi daripada orang-orang biasa atau anak-anak biasa. Nah gitu ya. Jadi sangat tangan Disha Saliha bergabung. Kompleks. Ini ada Disha Saliha ya, selamat datang ya. Gitu. Jadi boleh nanti kalau misalnya ada pertanyaan untuk anak-anak remaja pun, kalau misalnya mereka, karena banyak yang takut, aduh jangan-jangan intelektual saya rendah, jangan-jangan kayak gini. Nah padahal belum tentu orang-orang kayak gitu tadi ya kena disabilitas intelektual gitu. Boleh nanti kalau misalnya ada yang mau bertanya bisa di chat di kolom komentar. Veronica Sitan Rizky kita langsung tambahkan aja komen lainnya. Forum undang pengguna. Oke, bentar. Indonesian undang tutup tombol. Mudah-mudahan mengedit cari sinyalnya bagus ya. B N B fake fake B A R. Oke. Foto profil bercetan undang. Foto profil bercet undang. Kayaknya udah masuk ya, bentar aku. Halo. Halo Ibu, apa kabar? Baik. Gimana kabarnya Rahel? Saya baik, alhamdulillah. Kebetulan memang ya, saya juga kemarin kan memang banyak juga kesibukan ya, jadi baru sempat diadain hari ini. Harusnya memang minggu kemarin, tapi karena minggu kemarin juga saya ada banyak banget hal yang harus saya kerjakan karena di kampus mau ada acara atau di dalam organisasi juga, jadi saya memang banyak waktu yang sedikit terambil lah gitu. Iya, aktif ya Rahel ya, hebat loh. Sibuk. Ya. Nah, Ibu, jadi saya sebenarnya kenapa saya ngambil disabilitas intelektual, karena satu, saya sering menjumpai anak-anak seperti itu atau orang-orang yang seperti itu, yang mana saya miris tadi ya, orang-orang atau anak-anak seperti itu sering dijadikan bahan pelampiasan. Pelampiasan tuh dalam arti karena mungkin mereka berpikirnya agak sedikit berbeda dari orang kebanyakan, dan seringkali orang-orang itu banyak yang berlaku tidak baik, banyak yang malah jadinya marah-marah, padahal sebenarnya mereka tidak salah. Saya yakin itu bukan kemauannya mereka untuk terlahir seperti itu, tapi ya miris lah sebenarnya. Saya pengen banget bisa meluruskan gitu, karena anak-anak seperti ini memang ada dan kita sering nemui gitu, entah itu di jalan atau misalnya di tempat-tempat lainnya gitu. Nah sekarang mungkin masih banyak yang awam sebenarnya definisi dari disabilitas atau keterbatasan intelektual ini apa gitu ya. Jadi mungkin Ibu bisa jelaskan terlebih dahulu. Oh iya,
Jadi kita hari ini membahas disabilitas intelektual ya. Jadi disabilitas intelektual itu kondisi yang ditandai dengan fungsi intelektual di bawah rata-rata. Itu dan kurangnya keterampilan untuk menjalin kehidupan sehari-hari dan biasanya kondisi ini sering mempengaruhi anak-anak gitu. Jadi disabilitas intelektual itu istilah digunakan ketika seseorang memiliki keterbatasan atau hambatan tertentu dalam fungsi dan keterampilan kognitif, termasuk keterampilan komunikasi, sosial, dan perawatan diri sendiri. Seperti itu. Nah, di disabilitas intelektual sendiri dapat ditandai dengan intelijensi atau IQ di bawah standar rata-rata. Ya, kesulitan memproses informasi dan keterbatasan dalam berkomunikasi, bersosialisasi, dan kepekaan terhadap lingkungan. Seperti itu. Nah, berarti kalau saya simpulkan, bukan hanya masalah intelektual, tapi mungkin anak-anak ini mengalami juga masalah gimana mereka menjalankan aktivitas sehari-hari gitu ya, kayak fungsi-fungsi kesehariannya juga mungkin mereka agak lebih ya bukan tidak bisa, tapi mungkin sulit dibandingkan anak-anak atau orang-orang lainnya gitu. Dan ya tadi ya mereka juga di IQ-nya di bawah standar, di bawah rata-rata standarnya gitu. Nah, terus faktor apa saja yang membuat seseorang atau anak ini bisa mengalami kondisi tersebut gitu? Ya, jadi macam-macam ya faktornya. Jadi bisa dari dalam dan bisa dari luar seperti itu. Biasanya kalau dari dalam mungkin ada faktor keturunan seperti itu. Nah, kalau dari luar itu kan dari lingkungan dan juga apalagi zaman sekarang ya gadget gitu ya. Anak bayi dikasih gadget tapi tidak pernah diajak bicara. Otomatis dia akan meniru handphonenya kan, gadgetnya ada suara nanti dia ikut-ikut. Nah, dari situlah munculnya disabilitas intelektual. Jadi karena faktor-faktor di luar yang mempengaruhi mereka jadi mengalami kemunduran. Kurang stimulus lah intinya seperti itu. Oke, berarti banyak ya, bisa jadi internal atau eksternal. Nah, kalau misalnya mungkin banyak juga yang penasaran gini, ini kan terjadinya pasti kan ada di fungsi otaknya mereka gitu ya. Kalau misalnya ada seorang anak, katakanlah bisa nggak sih ini terjadi? Misalnya awalnya anak ini tumbuh normal nih. Nah, ketika mereka masuk usia remaja atau misalnya masuk usia berapapun, terus misalnya mereka terjadi cedera atau misalnya kecelakaan, itu bisa nggak sih menyebabkan penurunan atau disabilitas intelektual ini? Karena mungkin kejadian ini ditakuti gitu ya, aduh jangan-jangan nanti IQ saya turun dan lain-lain sebagainya. Itu apa ada faktor seperti itu atau bagaimana? Oh ya, jadi kalau masalah usia 18 tahun itu misalkan kecelakaan gitu ya, mengalami kecelakaan seperti itu atau mengalami kemunduran, itu belum tentu gitu. Belum tentu mereka akan mengalami kemunduran gitu. Karena banyak kan ada juga yang mungkin mengalami kecelakaan, kebentur atau apa, dia malah kadang bisa pinter, bisa juga lemah. Jadi semua itu tergantung dari kondisi anak tersebut seperti itu. Misal kondisinya itu emang lemah atau memang dia ada ya turunannya seperti itu ya, mungkin dia akan mengalami seperti itu. Tapi jika memang kondisinya walaupun dia maksudnya ketatap apa kepalanya atau apa, kalau memang kondisinya dia kuat, dia tidak akan mengalami disabilitas intelektual seperti itu. Jadi semua itu tergantung ya, seperti itu sih Rahel. Itu. Oke, benar. Jadi tergantung kondisinya dia yang balik lagi seperti apa gitu ya. Nah, kalau dari tingkatan sendiri, disabilitas intelektual ini ada nggak sih taraf-tarafnya, misalnya kayak IQ segini atau IQ-nya berapa, oh ini termasuknya ringan, termasuknya sedang. Bahkan ada pula kalau saya temuin banyak yang mungkin berkomunikasi juga udah nggak bisa gitu. Nah itu apakah ada pembagiannya seperti itu gitu? Ya, jadi supaya kita juga tahu ya, ini anak ini cenderung kemana seperti itu. Itu biasanya kan kalau kita harus datang ke psikolog ya. Di sekolah kok kurang pelajarannya, kenapa ya, ada faktor apa? Lalu mungkin dari guru atau dari orang tua, dibawalah ke psikolog. Nah dari situ akan dilakukan tes intelijensi yang akan mengetahui tentang IQ
anak tersebut seperti itu. Nah, dari situ kita tahu oh ternyata di dalam intelijensi itu kan ada macam-macam kriterianya. Ternyata dia di komunikasi kurang, kosakatanya, komunikasi dua arahnya jelek. Nah, berarti itu nanti kita bisa arahkan dari hasilnya, kita bisa arahkan ke terapi seperti itu. Lalu di dalam tes intelijensi mungkin oh ternyata dia lemah di bahasa atau lemah di aritmatika. Nah, nanti di situ kita tahu akan diarahkan kemana, seperti itu. Jadi dari hasil intelijensi itu akan muncul secara keseluruhan anak-anak yang hasil anak yang tadi dites seperti itu. Seperti itu, Rahel. Oke, berarti tetap menentukannya itu harus melalui tes ya atau dari psikolog gitu. Nah, tapi sebagai orang tua nih, kita kan orang tua ataupun pendidik itu kan harus dituntut untuk jeli ya dalam melihat ada nggak sih perkembangan anak ini yang salah gitu. Ada nggak sih sebelumnya yang bisa kita amati tanda-tanda yang mungkin oh anakku kok berbeda ya sama anak lainnya. Nah itu apakah ada tanda-tanda yang bisa kita observasi sendiri gitu? Iya, bisa. Ya, jadi misalnya di sekolah, oh kelas 4 tapi kok belum bisa membaca atau mungkin dia mengisi kalimat aja dia bingung seperti itu. Di kelas 4 itu berarti wah ternyata anak saya emang kurang seperti itu. Akhirnya dari orang tua atau dari guru pasti akan menyarankan. Sebelum kelas 4 lah, di kelas 1. Kelas 1 kan harusnya itu kan anak sudah bisa membaca gitu. Kalau zaman sekarang ya, kalau zaman dulu kan kelas 1 kita ajarin ya. Kalau zaman sekarang kelas 1 pun harus udah bisa membaca. Ayah pergi ke pasar, terus ayah pergi ke kantor, ibu pergi ke, nah kita harus tahu kan isinya apa. Nah kalau sekarang itu dianjurkan gitu harus bisa dari kelas 1 udah bisa membaca, menulis, bahkan ada pun satu sekolah itu juga membuat peraturan harus bisa matematika, penjumlahan, pengurangan, perkalian itu di TK. Nah, jadi kita sebenarnya juga ya dari masalah sekolah juga sebenarnya tidak boleh terlalu ngotot seperti itu ya, harusnya bertahap seperti itu. Nah, tetapi pasti biasanya kan guru wali kelas tuh tahu pas saat masuk kelas 1 kita mungkin nggak apa-apa gitu ya kelas 1. Nanti muncul di semester 2 kok belum bisa baca sama sekali, huruf pun dia bingung. Nah, dari situ pasti gurunya atau wali kelasnya dia akan memberitahuan kepada orang tua, ini mam tolong ya diajarin. Nah, dari situ nanti akan ketahuan. Nanti misalkan kita naikkan ke kelas 2. Nah, di kelas 2 dia sama sekali tidak tahu. Nah, tidak tahu maksudnya tidak bisa memasangkan huruf atau membaca panjang. Nah, dari situ kita akan tahu oh, ternyata anak ini mengalami masalah psikologis seperti itu. Wah, ternyata jadi bukan berarti anak-anak yang tadi bukan berarti mereka males, karena mungkin mitosnya salah kaprahnya adalah oh kalau kok sulit banget diajarin, nih anaknya males nih, jangan-jangan nih orang tuanya tuh kurang mengajarkan. bukan berarti seperti itu ya, bisa jadi memang ada hambatan yang memang harus kita gali lebih dalam gitu sebagai pendidik ataupun orang tua gitu. Nah, tapi kalau untuk anak-anak seperti ini sebenarnya apakah mereka harus bisa bersekolah umum atau sebenarnya harus dimasukin ke sekolah khusus gitu? Mengingat kan mungkin banyak juga sekolah umum yang masih kesulitan juga mengajarkan mereka. Itu bagaimana Ibu kalau menurut Ibu? Oh ya, jadi kalau sekarang kan ada namanya sekolah inklusi ya, seperti itu. Jadi sekolah inklusi pun tuh sama seperti sekolah normal. Hanya mungkin kalau anak yang punya masalah disabilitas intelektual tidak bisa dengan murid yang banyak gitu, karena kan guru pasti akan berfokus sama anak-anak yang lain. Tapi jika misalkan ada sekolah inklusi seperti itu kan murid itu kan tidak banyak, jadi mungkin dia bisa di situ dilakukan pembelajaran di situ. Bisa juga dia mungkin ikut homeschooling. Nah, kekurangan homeschooling itu adalah sosialisasi yang tidak bisa didapat. Nah, makanya zaman sekarang sekolah-sekolah juga ada kan ya dibuat sekolah inklusi seperti itu. Jadi buat anak-anak yang mungkin
di bawah rata-rata, mereka juga bisa menikmati sekolah, bisa mendapatkan ijazah, seperti itu. Dan satu lagi juga, mereka tuh bersekolah bukan berarti nanti, anak saya nggak bisa pelajaran, anak saya. Nah, tapi mereka punya sesuatu keterampilan yang mungkin mereka akan bawa gitu. Bukan hanya kalau udah sekolah harus kuliah. Enggak, bukan juga seperti itu. Jadi kita terapkan juga, misalkan dia ahlinya sukanya memasak, ya mungkin nanti kita arahkan menjadi koki. Nah, hal-hal seperti itu yang mungkin bagi orang tua mungkin yang masih awam seperti itu. Karena kan taunya aku sekolah habis itu kuliah jadi insinyur, jadi dokter, jadi apa. Nah, tetapi tidak mengerti kondisi anak seperti itu. Nah, dari situ mungkin perlunya juga peran pihak ketiga seperti mungkin guru atau wali kelasnya mungkin banyak-banyak memberikan pengarahan kepada orang tua seperti itu juga. Karena kan juga ada ya, misalnya orang tua pengen banget gitu. Anak saya kok nggak bisa baca sampai percuma sekolah, percuma ini, percuma itu. Nah, jadi di sini yang harus ditekankan adalah seorang sosok guru yang harus mengerti kondisi orang tua. Justru guru itu adalah pahlawannya orang tua ya kan, yang akan membantu gitu. Permasalahan orang tua yang kekehnya orang tua itu guru. Nah, kalau gurunya lemah atau gurunya malah emosian, nah itu malah buyar semuanya kan. Nah, malah nggak jadi apa-apa gitu. Jadi sosok guru itu yang perlu menjadi teladan buat orang tua dan anak seperti itu. Boleh nih berarti buat teman-teman nanti kalau misalnya ada yang mau ditanyakan boleh jadi tanyakan juga di kolom komentar. Kan saya ini penting banget. Nah, Ibu menyinggung bahwa guru emosian. Ini sebenarnya terkait dengan pertanyaan saya selanjutnya. Jadi sebenarnya bukan hanya pada anak-anak yang punya keterbatasan intelektual saja ya. Bahkan pada anak-anak yang non disabilitas intelektual pun banyak mitos yang mungkin salah satunya yang sering saya jumpai atau yang sering saya dengar adalah gak bisa ya kalau misalnya mengajarkan anak-anak seperti ini harus tegas. Nah, tapi tegas yang dimaksud ini adalah malah jadinya saya lihat kok anaknya malah semakin tertekan. Jadi mungkin maksud banyak orang tua pengen anaknya bisa. Nah, orang tua kan otomatis melakukan segala cara, ya anak ini harus ditegasin, kalau enggak nanti akan menjadi anak yang malas, anak yang tidak bisa. Apakah benar demikian gitu? Terus, nah ini nih sebenarnya pemikiran-pemikiran seperti ini yang memang, apakah memang sikap seperti itu benar akan membuat anak berhasil, atau sebenarnya ada metode yang lebih baik yang harus diterapkan oleh semua guru? Iya. Jadi kan ada ya, jadi macam-macam guru ya, beda-beda ya, gitu. Jadi kan ada yang mungkin galak, sebenarnya bukan galak tapi tegas. Nah, Ya. jadi kadang kan kita anak kan kadang bingung ya, ini orang kok galak banget jadi takut ya. Padahal bisa dibedakan galak dan tegas seperti itu. Iya. Nah, lalu jadi seorang guru itu kalau menghadapi siswa itu tuh harus dengan tegas tetapi tidak kasar. Gitu misalnya, ayo kerjakan, ayo baca gitu. Tapi anak enggak. Habis itu kerjakan gitu. Habis itu main tangan apa. Nah, itu tidak boleh seperti itu. Jadi misalkan kerjakan dengan intonasi yang memang tidak naik turun, harus satu kali. Baca. Ya. Nah, seperti itu. Jadi mereka akan mengikuti aluran kita. Jadi anak juga nggak akan takut gitu. Ini galak banget gurunya gitu. Tetapi guru ini tegas, tetapi punya rasa sayang gitu. Kan beda ya, tegas dan galak seperti itu. Berarti iya. benar sebenarnya bukan berarti kita marah-marah, dalam arti kita tetap menjalankan aturan atau rules atau intonasi dengan jelas. Bukan berarti kita malah marah-marah atau malah membuat anak takut. Beda ya antara marah-marah gitu. Iya. Apalagi memberikan hukuman fisik, nah itu mungkin menurut saya sudah sekian sekali gitu. Nah, lantas untuk anak-anak seperti ini, pengalaman saya yang sering saya temui kan mereka juga punya hambatan komunikasi ya. Jadi
Jadi banyak anak-anak yang mungkin anak-anak seperti ini punya hambatan secara komunikasi, tapi mungkin cara menerima informasinya lebih lambat, sehingga jadi apa yang kita sampaikan itu seringkali nggak masuk ke dalam pemikiran mereka. Jadi mereka juga kadang ngasih pertanyaan, tapi pertanyaannya sama yang diulang-ulang lagi gitu. Nah itu gimana supaya orang tua, guru atau pendamping itu bisa berkomunikasi secara efektif gitu dengan mereka. Ya, jadi jika kita menemukan anak yang dengan disabilitas intelektual itu harus memberikan pertanyaan yang singkat, yang dia paham. Misalnya, bumi seperti contoh, bumi itu bulat, gitu. Kenapa bulat? Nah, di sini mereka kenapa bulat? Mereka nggak akan bisa. Kenapa bulat? Gitu. Karena mereka memang tidak adanya respon intelijensinya yang mengarah seperti itu. Mereka hanya yang kecil-kecil. Misalnya, mengapa bumi itu berbentuk apa? Nah, di sini dia akan tahu bulat. Nah, tapi kalau dilanjutin lagi, kenapa bulat? Gitu. Mereka akan bingung. Gitu. Jadi pertanyaan yang sebenarnya singkat tapi jelas. Itu yang mereka akan paham seperti itu, dan juga menggunakan metode yang mereka sukai, misalnya dengan bernyanyi atau mungkin dengan bermain. Nah, mereka menyukai, nah akhirnya mereka akan memasukkan ke dalam otak mereka, memasukkan memori, mereka akan ingat terus, oh yang ini ternyata seperti ini, oh ternyata seperti ini. Nah, jadi metode sebenarnya, metode pembelajaran yang harus para guru itu tahu. Makanya harusnya banyak-banyak juga guru ya, guru terus juga orang tua juga harus perlu pemahaman, perlu adanya kayak mungkin seminar atau workshop untuk guru bagaimana sih cara membentuk anak dengan masalah disabilitas intelektual atau anak khusus lainnya seperti itu. Kadang kan ya guru seperti itu ya, lulusan SPD guru gitu, tetapi padahal mereka sebenarnya kurang tahunya bahwa bagaimana sih kalau kita ketemu anak seperti ini. Nah, di situ yang perlu adanya mungkin dari sekolah atau dari luar yang mungkin kita harus berikan kayak seminar seperti itu ya untuk para guru. Jadi pengetahuan lah ya, ilmu pengetahuan yang mungkin mereka tidak pernah mendapatkan. Nah, itu dari luar lah seperti itu. Seperti itu sih Rahel. Oke, berarti lebih ke apa ya, mungkin dari cara berkomunikasinya pun lebih gimana kita bisa menyederhanakan bahasa yang sulit mereka pahami menjadi bahasa yang lebih mudah mereka pahami gitu ya. Karena mungkin kita yang juga harus paham bahwa mereka ini memang sedikit berbeda secara berpikir dengan kita, maka kita yang harus bisa memahami mereka juga bagaimana mereka bisa mencerna informasi gitu. Jadi jangan sampai informasi itu tidak bisa mereka cerna dengan baik gitu ya. Pada akhirnya mungkin kita jadi menyalahkan mereka karena mereka lambat, karena mereka tidak bisa mengerti, padahal mungkin kitanya dulu yang harus bisa menyederhanakan. Oh, mungkin ada kata-kata saya yang sulit seperti itu. Nah, banyak juga yang nanya bahwa anak-anak seperti ini bisa nggak sih misalnya, oh dengan pengobatan nanti IQ-nya akan naik. Nah, itu kan mungkin harapan bagi setiap orang tua ataupun guru yang ketika anak itu dapat terapi, maka nanti anaknya IQ-nya akan seperti biasa. Apakah memang anak-anak itu bisa, maksudnya secara IQ bisa kembali, atau mungkin mereka ya tetap akan menjadi anak yang terhambat secara intelijensi gitu, Bu? Iya, jadi intelijensi itu sebenarnya misal dari TK gitu, TK kita udah teskan intelijensi, oh ternyata intelijensinya hanya 100, dia masih bisa menaikkan intelijensi mereka. Nah, tetapi jika sudah usia 17, jangan 17 lah, usia 14, 15, 16 itu sudah tidak bisa. Ya, jadi untuk terakhir itu mungkin bisa di kelas 4. Mungkin bisa menaikkan, tapi setelah itu tidak bisa gitu. Karena pasti akan seperti itu. Apalagi kalau semakin udah dewasa ya, remaja, udah SMP, SMA, itu pasti sudah tidak bisa dinaikkan lagi intelijensinya gitu. Karena apa? Karena otaknya sudah beda gitu. Kalau otak anak-anak itu masih bisa berkembang
gitu dengan proses stimulus. Nah, tapi kalau sudah remaja, udah gede gitu susah. Apalagi udah terkait sama lingkungan, udah tercemar sama lingkungan, itu udah beda lagi seperti itu. Nah, juga untuk anak yang misalkan bisa nggak anak saya tadinya IQ-nya 98 bisa nggak jadi 102? Bisa. Betul. Iya, bisa seperti itu. Bisa. Dengan cara apa? Misalnya dia hanya masalahnya yang tidak bisa tertentu, nggak bisa menulis. Tapi kalau dia jadi dia bisa menulis, pasti dia akan naik kan. Oh ternyata seperti ini, oh ternyata seperti ini. Nah, ada juga yang memang udah diajari berapa kali, setahun, 2 tahun tetap seperti itu sudah memang bawaan. Seperti itu, bawaan dalam arti dia tidak bisa menaikkan intelijensinya ke arah rata-rata atau di atas rata-rata. Seperti itu. Jadi memang ini tergantung dari anaknya gitu. Bagaimana dia menstimulus otak mereka gitu. Karena bukan dari bantuan, masa kita memberikan hal yang mudah, tetapi dari anak sendiri bagaimana dia bisa meresponnya dengan baik. Nah, dari situ nanti akan muncul karena hasil intelijensi itu dari anaknya. Dan juga misalnya dokter atau psikolog itu kan tidak bisa mengubah otak anak seperti itu gitu. Jadi ya dari diri anak tersebut, apakah mereka memang punya bakat, ternyata dia bukan anak retardasi mental, pasti dia bisa menaikkan intelijensinya. Tapi jika sudah memang apa sih istilahnya, kalau sudah di dalam pikirannya oh ternyata memang dia itu dari kecil lah retardasi mental, ya berarti dia akan retardasi mental sampai besar seperti itu. Yang penting sebenarnya bukan ini ya, maksudnya gimana anak itu supaya berkembang meskipun dalam keadaan dia yang seperti itu gitu ya. Maksudnya ekspektasinya ya karena yang tadi psikolog, dokter juga tidak bisa mengubah. Yang bisa mereka kita bisa melakukan adalah supaya anak ini bisa maksimal lah hidupnya mandiri. Apabila misalnya orang tuanya sudah tidak ada, mereka bisa bekerja layaknya orang-orang anak-anak pada umumnya. Nah, tapi kan mungkin orang-orang seperti ini kan bukan sakit ya, dalam arti kita tidak mengatakan ini sebagai suatu anak saya sakit mental atau dan lain sebagainya, itu sebenarnya bukan penyakit gitu. Terus gimana supaya orang tua, guru dan lain-lainnya itu bisa menemukan potensi. Nah, ini kan yang paling penting ya. Potensi yang ada di dalam diri mereka ini bagaimana sih caranya gitu. Iya, kan potensi macam-macam ya. Misalkan kan pasti kelihatan tuh di dalam observasi, di dalam rumah, di sekolah. Itu kan pasti tahu ya, potensi anak itu pasti kelihatan seperti itu. Misalkan anak ini kok belajar nilainya jelek, tapi giliran dia disuruh main bola, dia kok bisa. Nah, dari situ mungkin ternyata mungkin bisa kita kembangkan. Kita ikutkan les sepak bola supaya dia jadi pemain bola. Atau mungkin dia kok di rumah suka banget masak. Nah, kita bisa ikutkan. Jadi, kalau potensi itu mungkin bisa dilihat bukan hanya dari pelajaran, tetapi juga dari observasi sehari-hari. Itu nanti akan bisa dikembangkan. Seperti itu. Dan juga nih Rahel, aku punya, jadi bagaimana sih guru ketika menghadapi siswa dengan disabilitas intelektual? Betul. Gitu. Nah, cara mengajarkannya secara langsung adalah diberi prompt fisik gitu, diarahkan. Misalnya 1 x 1 dia bingung, satu gimana. Nah, diarahkan mungkin pakai metode apa seperti itu. Lalu dengan modeling dicontohkan. Nih, aku punya roti 1. Ini memang mungkin misalkan di kelas 5 gitu, kok perkalian nggak bisa. Nah, itu kan juga aneh kalau pakai metode ini seperti anak TK kan. Nah, cuma demi kemajuan anak, guru juga tidak bisa memilih-milih gitu kan. Pasti itu ada hal tersebut, kenapa seperti itu. Nah, pasti dia akan tahu kalau kita kasih contoh dengan contoh yang konkret. Nah, lalu dengan dicontohkan plus prompt, itu mengingatkan dengan visi atau isyarat. Jadi tergantung kebutuhannya gitu. Jadi ada contoh lalu dibantu seperti itu. Nah, lalu dengan dicontohkan plus bantuan visual. Kasihlah apel atau apa seperti itu ya. Gitu. Lalu ya, gimana Rahel? Enggak Bu, lanjut. Oh, ya. Lalu dengan diberikan bantuan visual. Jadi hasil yang ingin dicapai oleh siswa adalah paham dengan omongan
omongan kita tanpa memberi bantuan apapun kelak gitu. Jadi kita harus memahami mereka, kekurangan mereka, kelebihannya. Nah, usahakan mereka juga bermartabat seperti itu. Jangan dibanding-bandingkan seperti itu. Nah, mungkin seperti itu Rahel cara guru supaya bisa mengajarkan anak dengan disabilitas intelektual. Nah, itu juga pasti apa sih ini, apa sih ini. Nah, itu juga pasti harus ada pelajarannya, terutama untuk guru seperti itu. Jadi guru juga perlu belajar seperti itu, Rahel. Nah, berarti ini penting juga ya maksudnya buat para guru bahwa mengajarkan anak-anak seperti ini kita jangan lagi mungkin agak ribet ya, maksudnya oh saya harus seperti ini, tapi mungkin demi kemajuan mereka ya apa sih yang memang harus kita batasi untuk mereka gitu. Yang penting mereka bisa paham dengan apa yang kita sampaikan. Mungkin metodenya nggak monoton tuh dalam arti kayak oh ya udah anak dengarkan apa yang saya sampaikan, anak harus paham. Nah, tidak juga selalu seperti itu, mungkin bisa disesuaikan lagi dengan bagaimana cara dia belajar, bagaimana kebutuhan dia itu seperti apa gitu. Nah, tadi ada pertanyaan yang tertinggal gitu, dan mungkin juga yang menanyakan bahwa apakah kalau misalnya di sekolah umum ketika mereka di sekolah inklusi lah ya kita sebutnya gitu, apakah mereka harus punya kurikulum yang berbeda atau mereka bisa mengikuti kurikulum standar pendidikan yang ada? Nah, ini mungkin banyak yang masih salah paham juga tentang ini. Nah, sebenarnya bagaimana, apa kurikulumnya dibuat sendiri atau bagaimana nih kalau memandang hal ini? Iya, jadi memang harus beda ya. Kalau di sekolah inklusi itu biasanya ada 2 kurikulum gitu. Jadi kalau kurikulum yang anak yang khusus itu berbeda gitu. Tidak bisa diberikan dengan kurikulum yang sama seperti anak lainnya gitu. Apalagi dengan metode sekarang, kurikulum sekarang itu kejar-kejaran. Udah bab sekian, ulangan. Ini belum selesai, lagi ulangan. Dia akan kejar-kejaran, ya di situ dia akan lemah gitu. Akhirnya mereka tidak akan tuntas karena mereka tidak bisa mengikuti. Nah, jadi mungkin kalau untuk ada beberapa anak seperti itu, misal di dalam satu kelas, mungkin bisa dibedakan seperti itu. Dan mereka juga untuk ujian juga beda seperti itu. Nah, jadi apa ya, kurikulum yang cocok untuk anak normal sama anak yang khusus itu harus berbeda gitu, harus yang lebih konkret lah gitu untuk anak yang khusus ya. Jadi jangan sampai ini bab 1, 2, 3 habis itu ujian ya, padahal di sini dia bingung ya, bingung mau ngapain, ketinggalan nilainya 30, 40, 25 seperti itu. Iya, kasihan kan jadinya seperti itu. Berarti selain anak yang perlu beradaptasi dengan lingkungan sekolah atau lingkungan baru, kita sekolah pun mungkin perlu beradaptasi juga dengan kehadiran mereka ini gitu ya. Karena banyak guru atau banyak orang tua yang bilang tidak bisa lah anak harus mengikuti alurnya sekolah. Mungkin sebetulnya bisa dikatakan memang bisa kalau memang anaknya mampu ya. Maksudnya secara kalau dari saya maksudnya secara akademis dan lain-lain sebagainya, mungkin kalau memang dia mampu mengikuti sekolah. Tapi kalau misalnya mungkin dia ada hambatan, ya mungkin pendidik ataupun orang tua juga perlu nih beradaptasi juga dengan mereka. Nah, ini saya sebenarnya jadinya bercabang ya, pembahasan seperti ini memang bercabang. Karena kan saya yakin bahwa dalam mengasuh anak-anak yang seperti ini kan kadang kita up and down ya. Mungkin guru, orang tua, pendamping, dan lain sebagainya up and down. Kalau dari yang saya temui, ini akarnya banyak gitu ya. Banyak orang yang, oke, saya nanti akan semangat nih, saya pengen berkomunikasi lebih dalam dengan dia, saya pengen mendampingi dia. Tapi nanti di satu sisi, aduh kayaknya capek banget karena ya ini anak lambat banget. Nah pasti akan ada kalau misalnya kayak orang tua pendamping lagi merasa lelah tuh akan ada pemikiran seperti itu. Itu gimana sih kita bisa ini deh menjaga setidaknya kita tidak frustasi gitu, tidak frustasi untuk mendampingi dan menjaga mereka, mengajarkan mereka gitu. Iya, jadi kita harus satu tujuan gitu. Oh, aku pengen anak ini bisa
seperti itu. Wah, sebenarnya anak ini susah banget gitu. Nah, gimana caranya saya bisa? Nah, jadi pendamping itu harus mempunyai akal itu yang lebih gitu. Akal yang lebih dalam arti seperti tadi, metode yang harus diberikan tidak hanya satu. Karena di samping membosankan untuk anak, kita pun juga akan bosan seperti itu. Jadi kita harus pilih harus berbagai macam metode supaya kitanya juga tidak bosan, anak juga tidak bosan. Sebenarnya dari diri gurunya gitu. Aku pengen anak ini bisa, tapi diajarinnya cuma itu. Metodenya sama. Kita juga bosan, anaknya bosan. Itu sih Rahel. Jadi harus punya trik dan intrik ya, supaya dua-duanya tidak saling bosan gitu. Menggunakan apa, pasti banyak kok solusinya seperti itu. Oke, nah ini mungkin namanya salah satu cara untuk nggak frustasi ya dalam mengajar. Karena ya tadi ya satu metode saja sebenarnya kurang dalam mengajarkan mereka tuh. Kita harus cari cara lagi. Oh, kalau metode yang ini gagal apa ya? Gitu. Dan sebenarnya bukan berarti anak-anak seperti ini akan stuck. Maksudnya stuck, oke, perkembangan mereka hanya sampai di sini gitu. Mungkin bisa jadi mereka punya tadi ya keunggulan atau potensi lain di luar akademisnya mereka, mungkin mereka bisa jadi lebih unggul gitu daripada akademiknya gitu. Mungkin ini satu pertanyaan terakhir buat saya. Lantas kalau untuk guru ataupun orang tua ini kan saya bukan berarti mengajarkan kita untuk pesimis ya, dalam arti tanda kutip oke, nggak ada harapan nih. Nah sebetulnya memang kalau misalnya kita mentargetkan sesuatu misalnya kayak nilai kepada mereka, nah nanti depan dapat nilai segini bisa nggak sih gitu, itu bisa. Kalau misal untuk anak-anak yang normal atau non berkebutuhan khusus kan mungkin bisa ya, masa kita memberikan standar seperti itu. Tapi dalam memberikan standar nilai atau katakanlah KKM gitu ya, apa yang harus diperhatikan dalam hal ini, baik dari segi didik orang tua atau lain-lain? Ya, Rahel, maaf putus-putus suaranya. Oke. Kayak ini satu pertanyaan yang pertanyaan. Tadi kan Ibu bilang bahwa kurikulum itu harus memang kita sedikit berbeda. Tapi kalau untuk KKM standar nilai, apa yang harus kita perhatikan dalam memberikan target pada anak ini, memberikan KKM gitu ya, maksudnya apakah bisa makan anak pada atau bagaimana nih berian minimal ya, nilai standar minimal ini seperti apa kalau menurut Ibu sendiri gitu? Oh iya, jadi kalau untuk anak yang khusus itu KKM itu harus beda. Misalnya misalnya kita bilang anak yang normal gitu ya, itu KKM mungkin 75. Sedangkan anak yang punya masalah disabilitas intelektual tidak bisa 75. Gitu, mungkin 69 atau 70 seperti itu. Jadi di bawah 75. Dan itu biasanya kalau sekolah inklusif biasanya seperti itu gitu. Jadi ada dua kan, misalkan kelas A, ini misal kelas 2A itu 2A, 2B, 2 ini kelas biasa. Nanti yang ada sekolah kelas 2E, F, G itu inklusi. Nah, KKM berbeda, memang itu gurunya memang harus benar-benar ekstra, dan guru itu juga kan harus beda. Guru yang untuk inklusi dan untuk yang normal gitu ya, itu beda seperti itu. Oke, berarti tetap tarafnya harus lebih rendah juga daripada anak-anak kebanyakan. Nah, ini saya bingung ya, ini ada 2 pertanyaan, tapi pada kita satu dulu gitu ya. Jadi ini ada 2 pertanyaan, tapi dalam satu barisan komentar. Nah, ini mungkin kita jelasin dulu deh pertanyaan pertama. Bagaimana kiranya guru tidak mudah kesal ya dalam mengajarkan anak-anak seperti itu. Mungkin masalahnya adalah kita sulit mengontrol emosi sebagai seorang guru. Nah, itu bagaimana tuh cara mengatasinya?
Iya. Ya, jadi seperti yang tadi juga kan, apa namanya, untuk guru dan orang tua itu supaya tidak marah dengan anaknya tuh apa namanya, seperti yang tadi saya bilang, jangan sampai kita memberikan, oh anak ini kok susah banget ini. Nah, kita kasih metode yang berbeda seperti tadi yang saya bicarakan. Kita kasih metode yang kita kasih yang berbeda supaya apa? Supaya anak dan orang tua juga tidak marah-marah atau tidak bosan seperti itu. Nah, misalnya contohnya apa ya? Menulis gitu ya. Kok ini kok tulisannya gede-gede, harusnya disuruhnya kecil-kecil gitu. Ayo, kerjakan ini, gitu. Nah, mungkin karena dia bingung, tidak ada yang memberitahu bagaimana cara dia menulisnya kecil-kecil, makanya dia kan potensi akan gede-gede. Dan pasti di situ apa namanya, orang tua dan guru pasti, orang tua dan guru pasti kalau jengkel ya, pasti akan marah. Karena apa? Karena mereka tidak memberikan pengajaran terhadap anak, tetapi anak disuruh berpikir sendiri sesuai dengan pengajaran. Nah, jadi dari situ kenapa orang tua dan guru marah-marah, yang disalahkan bukan anaknya, tetapi orang tuanya sama gurunya, ya kan? Kenapa dia tidak memberikan metode? Iya, metode yang memang supaya guru dan orang tua tidak marah-marah dan anak juga bisa mengikuti, seperti itu. Seperti itu sih Rahel. Ya ada dua nih, jadi pertanyaan yang kedua, perbedaan disabilitas intelektual sama lambat belajar. Nah mungkin kan kalau misalnya istilah-istilah kesulitan belajar itu kan banyak ya, ada yang slow learner, ada nggak sih Bu perbedaan kalau dari secara IQ gitu? Iya, jadi sebenarnya sama ya, itu kan semua dari tes intelijensi. Jadi lambat belajar dan disabilitas. Lambat belajar, kadang ada yang dia tuh lambat belajar dalam hal misalnya dia itu tahu huruf tapi kebolak-balik gitu, dan dia dikasih tahu dia ini paham, cuma yaitu misalkan B D P kebalik-balik gitu, G terus Y, ya seperti itu. Nah itu biasanya intelijensinya beda-beda sih, ada yang mungkin rata-rata, ada juga di bawah rata-rata. Nah, kalau yang disabilitas intelektual itu biasanya lebih condong ke apa namanya? Di bawah rata-rata gitu, seperti retardasi mental. Seperti itu. Jadi mereka itu berfokus pada apa sih? Intelektualnya seperti itu, keterbatasannya, hambatan terus dalam fungsi dan keterampilan kognitifnya itu yang kurang seperti itu. Itu masuk ke disabilitas intelektual. Kalau lambat belajar biasanya kan mungkin karena dia sebenarnya bisa, tapi mungkin dia kurang lah ada stimulus gitu, kurang ada stimulus kayak huruf B, D kebalik, P, terus MN atau apa. Nah itu yang dinamakan lambat belajar. Dan intelijensi itu semua beda-beda. Adapun lambat belajar juga bisa dimasukkan ke dalam kategori retardasi mental. Bisa, karena udah faktornya usianya yang mungkin tidak bisa meningkatkan intelijensinya, seperti itu. Nah, mungkin seperti itu ya Rahel ya. Berarti sebenarnya tampilannya sama aja ya, maksudnya cuma lambat belajar itu tadi beda-beda ya, ada yang mungkin rata-rata juga ada, atau mungkin ya yang kategorinya retardasi mental ada. Ya tampilannya sebenarnya sama aja kelihatannya, mereka lambat dalam menjalankan dan lain-lain sebagainya gitu. Nah, ini yang terakhir, karena saya ini pengalaman saya sendiri gitu ya, kalau misalnya cerita gitu. Pengalaman saya sendiri juga berhadapan dengan anak-anak atau orang-orang seperti ini. Kan masalah yang paling utama kalau saya temuin itu mereka memori ya. Maksudnya mereka tahu sebenarnya apa yang harus mereka lakukan di hari esok, di hari seterusnya. Maksudnya kalau kayak kita terjadwal pun kita sebenarnya sudah ingat gitu. Oke, jadwal saya besok ini untuk pelajaran ini. Nah, tapi kalau untuk anak-anak seperti ini nih, kadang pertanyaan mereka diulang lagi, kadang itu aja gitu. Yang harus anak-anak atau orang non disabilitas itu mengerti ini jadwal saya tiap jam segini. Karena supaya mereka itu bisa bukan memperhatikan, maksudnya membantu mereka lah untuk bisa lebih mudah mengingat. Ini loh besok kamu. Nah itu seperti apa? Karena kasihannya kalau
tanya kepada lingkungan yang lain, teman-teman atau pendamping yang lain ini marah dalam arti kok kamu nanya terus sih, kan udah saya kasih tahu. Nah itu kak, saya kasihannya seperti itu gitu. Ya, apa yang harus bisa saya lakukan mungkin ya dalam berhadapan dengan orang tua seperti ini. Iya. Jadi memang ya, apa namanya? Maaf, sebentar ya Rahel, bentar. Ya. Jadi sebenarnya dari anak-anak yang seperti itu ya Rahel ya, kita harus memang kasih tahu gitu. Tidak bisa memaksakan. Seperti itu. Jadi yang dimaksud Rahel tadi kan anak ya, tentang kan kasihan ya, anak udah mengikutin seperti itu, terus gimana? Nah, sebagai guru itu harus cari solusi, terutama wali kelasnya kan harus cari solusi untuk untuk tidak mempertahankan anak pada tahap permasalahan. Misalkan memang dilihat dia tidak bisa, berarti ya jangan kita paksakan. Ya, misalkan ada metode yang lain atau apa, nah itu bisa kita arahkan anak tersebut seperti itu. Nah, Oke. itu Berarti Rahel. Mungkin ada tambah, mungkin, soalnya, maaf, soalnya tadi ada yang putus-putus, yang aku tangkap hanya sedikit gitu Rahel. Oh gitu, oke. Oh. Oke. Jadi agak kurang stabil mungkin ya. Oke, berarti mungkin apa sih namanya, dari pihak saya ataupun sebagai pendamping juga harus memberikan edukasi juga ya Bu terhadap lingkungan bahwa oh ini ada anak-anak yang spesial ini yang harus diterima dengan sabar. Kalau mereka bertanya kita harus menjawab lagi mungkin edukasi seperti itu yang juga diperlukan untuk lingkungan sekitarnya, guru dan lain sebagainya gitu ya Bu ya. Iya, jadi memang guru juga harus tahu ya, guru juga harus tahu untuk pendampingan anak-anak seperti ini tidak mungkin bisa dipaksakan seperti itu. Itu karena kalau kita paksakan tapi mereka tidak mencapai targetnya, kasihan, yang ada malah anak stres, akhirnya takut sekolah. Nah, jika takut sekolah, kasihan juga kan, padahal sebenarnya mereka harus butuh mendapatkan pendidikan. Semudah atau sesusah apapun dia harus dapat pendidikan. Nah makanya dengan adanya guru kita kan tahu, oh anak ini ternyata memang tidak sanggup, berarti mungkin bisa disarankan apa seperti itu. Jadi sama-sama guru juga bisa berekspor dengan baik, anak juga bisa menikmati pengajaran dengan baik seperti itu. Oke, wah panjang sebenarnya ini akar-akarnya ya. Jadi bukan hanya anaknya yang dituntut untuk menerima lingkungan, tapi lingkungan juga harus bisa dan memahami anak sepenuhnya. Tapi kalau dari saya sebenarnya sampai sekarang itu masih ada benang merahnya gitu dalam berhadapan dengan orang katakan seperti itu. Jadi dia mungkin dia merasa saya nggak bisa belajar, saya susah menerima pelajaran. Akhirnya mungkin dia kelihatannya jadi tidak ada motivasi. Nah mungkin ini juga dialami juga ya oleh orang tua ketika anaknya sudah merasa kesulitan, akhirnya motivasinya untuk belajar itu jadi rendah. Ini pertanyaan terakhir saya, gimana sih cara meningkatkan motivasi dia supaya yuk kembali lagi supaya sama-sama kita bisa maksimal. Apa yang harus dilakukan? Iya. Nah, sebenarnya kembali lagi ya dalam hal pengajaran gitu. Jadi harusnya dari guru itu harus membuat senang murid seperti itu Rahel. Nah, kalau guru itu bisa membuat senang murid dan tidak membuat murid itu stres atau ketakutan, itu pasti anak juga akan maju gitu. Ayo kita maju bareng-bareng supaya kita bisa apa yang kamu nggak bisa kita bisa lakukan bersama. Nah itu tugas guru seperti itu. Nah kalau gurunya itu memang nggak bisa, jangan dipaksakan ke anak gitu. Mungkin bisa menggunakan atau mungkin kalau di sekolah itu terus terang mungkin kan udah patokan kelas 2 gurunya ini, kelas nggak bisa kalau ini gurunya ini kasar sama muridnya, terus habis itu muridnya nggak mau sekolah,
Nah, itu berarti yang disalahkan gurunya. Nah, antisipasinya adalah guru itu harus mengalah. Karena kan guru, pahlawan tanda jasa. Yang murid butuh pendidikan dari guru. Kalau gurunya tidak bisa benar dalam mendidik, tidak bisa. Gitu. Jadi yang harus dikalahkan adalah guru itu harus bisa emosinya tuh harus bisa dipendem gitu loh. Jangan sampai ini anak ini nyusahin basi nih. Nah, seperti itu. Itu. Gimana mau jalan bareng-bareng kalau gurunya aja emosian, lah anaknya pasti takut. Besok enggak masuk sekolah. Seperti itu ya kan? Takut. Kalau mau ganti guru kan juga nggak etis lah gitu mau ganti guru karena pasti dari sekolah udah punya prosedur sendiri kok ini kelas guru kelas 2. Walaupun gurunya seperti itu mau nggak mungkin diganti di tengah jalan kan, ganti guru kan. Nah, solusinya adalah si guru itu harus banyak-banyak belajar tentang bagaimana dia mengetahui tentang anak-anak yang kesulitan belajar. Seperti itu. Bagaimana dia menanganinya gitu. Sebenarnya yang di sini yang harus diberikan pengarahan itu guru gitu. Jadi ada pendidikan untuk guru gitu. Bagaimana untuk mengarahkan jika ada di dalam satu kelas ada seorang murid yang memiliki disabilitas intelektual. Seperti itu. Nah, nanti kalau misalkan di selanjutnya misalnya emang tidak mampu, nah itu keputusan dari guru. Seperti itu. Oke, oke. Berarti untuk bisa mengembalikan motivasi anak dan lain-lain sebagainya, itu jangan hanya anaknya, tapi kita pun lingkungannya mengubah cara ya. Kita mengubah mindset, kemudian mengubah cara kita memandang anak itu seperti apa. Kalau kita aja masih emosian, kita menuntut anak untuk rajin belajar, untuk motivasi, saya rasa itu tidak akan pernah bisa terjadi gitu ya. Nah, oke. Closing deh. Kita pesan-pesan yang Ibu sampaikan untuk guru-guru, untuk orang tua, siapapun lah, untuk para pendamping yang memang dianugerahi. Saya rasa ini adalah anugerah ya untuk memiliki murid-murid seperti ini, anak-anak seperti ini. Apa yang mau Ibu sampaikan kepada mereka? Iya. Jadi untuk para guru terutama ya, mungkin bisa lebih menerima kondisi para siswanya. Jika guru itu bisa menerima kondisi siswanya, pasti akan terjadilah pengajaran yang luar biasa pada anak, seperti itu. Nah, lalu yang kedua buat anak, mungkin perlu adanya bantuan juga dari orang tua yang mungkin bisa memantau bagaimana perkembangan anak. Bukan hanya dari guru saja, tetapi orang tua pun juga harus bisa mendampingi gitu, mendampingi anak untuk menuju hal yang menjadi prioritas, misalnya dalam hal belajar. Nah, mungkin kita sama-sama lah semuanya ya. Jadi kita tidak perlu khawatir bahwa orang yang menyandang disabilitas intelektual itu tidak bisa berkembang. Nah, itu salah. Nah, di sini anak yang kesulitan belajar atau disabilitas intelektual, mereka tuh punya potensi yang harus dikembangkan, bukan hanya dalam akademik, tetapi dalam hal bakat minatnya itu bisa dikembangkan. Tapi jangan salah, ini Rahel, ada yang mungkin membaca menulis nggak bisa, tapi berhitung bisa. Nah, ini juga ada jadi poin plus. Seperti itu. Jadi kita harus sama-sama sebagai seorang praktisi, guru, atau orang tua, kita sama-sama mendukung dan memberi jalan untuk anak-anak. Seperti itu, mendapatkan hak-haknya. Seperti itu, karena kewajiban kita adalah menjunjung tinggi martabat mereka. Seperti itu. Yes, sudah benar sekali. Jadi lebih menerima, kemudian ia menyadari bahwa mereka ini berhak untuk mendapatkan perlakuan dan pendidikan yang sama, dan bukan berarti, tadi kesimpulannya adalah bukan berarti keadaan mereka ini membuat mereka stuck. Jadi mereka bisa berkembang dengan caranya mereka sendiri dan dengan kemampuannya mereka sendiri, bukan dengan versi kita gitu ya. Intinya gitu. Jadi ini bisa berkembang dengan versinya mereka sendiri, keunikannya mereka sendiri. Ya, tugas kita, tutornya, pelatihnya, orang tuanya yang harus bisa mengarahkan apa yang menjadi bakat dan ketertarikannya. Gitu. Nah, terima kasih banyak Ibu. Sebelumnya saya mohon izin
buat taruh ini video ini di YouTube. Mudah-mudahan bisa menjadi sarana manfaat untuk guru-guru lain, karena banyak juga rekan-rekan mahasiswa saya yang nanti akan jadi guru, dan pastinya mungkin banyak juga yang bertemu dengan anak-anak seperti ini, mau tidak mau di sekolah. Jadi saya rasa mudah-mudahan ini bisa bermanfaat untuk kita semua gitu ya, tidak hanya guru tapi pendamping siapapun lah, lingkungan, kerabat, dan lain-lain sebagainya. Mudah-mudahan bisa menjadi ladang ilmu juga buat kita semua. Terima kasih Bu. Terima kasih Rahel. Semangat selalu ya. Iya, terima kasih. Terima kasih semua. Biasa. Oke, kita langsung pamit aja. Saya mohon maaf tidak bisa sapa-sapa satu persatu, tapi mudah-mudahan bisa jadi sarana buat kita semua, dan intinya tetap sabar karena mereka adalah anugerah, dan bukan berarti mereka malas, dan bukan berarti mereka bersalah dalam hal ini, karena mereka juga tidak mau dilahirkan dengan kondisi yang seperti ini. Terima kasih, kita pamit undur diri. Kurang lebihnya selamat sore. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore. Oke.